勇者となるために。なるほど。元へトラックが来ませんでしたか？場所を探しているだけだ。時間を邪魔されたんだぞ。Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Nah, di video kali ini saya akan merangkum cerita anime yang berjudul Isekai Shikaku. Anime ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Osamu Dazai. Ia merupakan seorang penulis novel yang hebat. Namun, ia kurang bergairah dalam menjalani kehidupannya. Sampai-sampai ia ingin mati bunuh diri bersama dengan kekasihnya. Namun sayangnya, ia malah dipindahkan atau diisekai ke dunia fantasi. Nah, penasaran dengan cerita anime ini? Oke lah dulur, kita langsung saja ke jalan ceritanya. Yokoso, boukensha yo. Omedetou gozaimasu. Awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemuda yang dipanggil dengan sebutan guru. Karena ia merupakan seorang penulis novel yang hebat. Saat ini, ia ditemani dengan kekasihnya yang bernama Sachan. Terlihat mereka berdua sedang berjalan di tengah derasnya air hujan. Dan mereka pun siap untuk melakukan aksi bunuh diri bersama. Lalu tiba-tiba, oh ya? Muncullah sebuah truk yang menabrak mereka. Namun yang terjadi, rupanya pemuda tersebut dipindahkan ke dunia isekai. Ia beranggapan bahwa dunia yang saat ini merupakan dunia setelah kematian. Kemudian saat itu juga muncullah seorang dewi yang bernama Anet. Ia pun memberitahukan bahwa saat ini pemuda tersebut telah dipindahkan ke benua Zauber, yang mana benua tersebut diselimuti oleh kegelapan. Artinya, kini pemuda tersebut terpilih untuk menjadi seorang pahlawan yang akan membawa cahaya bagi dunia saat ini. Dari penjelasan dewi tersebut, pemuda mulai mengerti dan merasa kecewa karena ia telah gagal dalam aksi bunuh diri. Ketika dewi itu ingin memberikan misi kepada pemuda tersebut, rupanya pemuda tersebut langsung tepar karena ia telah meminum obat racun. Kemudian dewi pun menghidupkannya kembali. Namun, pemuda tersebut sama sekali tidak peduli dengan misi yang diberikan dewi kepadanya karena ia hanya ingin mencari tempat untuk mati. Meski dewi terus-terusan menjelaskan bahwa bila seseorang yang menderita di dunia asalnya, maka hanya mereka yang tertabrak truk yang bisa memulai hidup kembali ke dunia saat ini, agar orang tersebut dapat menjalani kehidupan yang bahagia. Namun pemuda tersebut tetap tak peduli sambil terus mengambil obat dengan raut muka yang lesu. Kemudian ia pun menegaskan bila menentukan seseorang bahagia atau tidaknya, itu ada batasnya. Tentu dewi pun sedikit kesal dengannya, dan ia pun tak peduli selama status yang dimiliki pemuda tersebut melampaui manusia biasa. Namun sayangnya, status dari pemuda tersebut rupanya begitu yowai. Dewi pun tak menyangka bila pemuda yang terpanggil begitu lemah, sehingga Dewi pun meminta maaf dan meminta agar pemuda tersebut untuk sementara waktu tinggal di tempat tersebut. Karena bisa jadi jika pemuda tersebut keluar, kemungkinan besar ia langsung mati. Dengan tersenyum, pemuda tersebut mengatakan justru hal itulah yang ia cari. Kini Dewi pun mengerti, selama ini ia menutupi hatinya untuk selalu mengagumi manusia yang terpanggil karena bakat hebatnya. Lalu saat pemuda itu keluar, ia pun melihat arah dengan tulisan yang tidak ia mengerti. Namun ia paham bahwa dunia saat ini tidak ada warteg. Setelah beberapa detik, lalu muncullah monster Death Tree yang menangkap seorang gadis kucing. Kemudian ia pun meminta bantuan agar pemuda tersebut menolongnya. Namun karena lemah, pemuda pun tercekik lehernya. Sambil tersenyum dan berkata, "Hajime Maste, sepertinya umur kita tidak akan panjang." Ya, はじめまして。
本当はドキドキしているんだろう。 Sedangkan monster Datri merupakan monster yang memiliki penyerap energi kehidupan. Lalu saat monster tersebut menyerap energi dari si pemuda tersebut, tiba-tiba racunnya menyebar dan meledak seketika. 吸収させて自滅させたってこと。また死に損ねたようだ。ふりして結構やるじゃない。私は助かってよかったわ。 Pada akhirnya, pemuda tersebut gagal dalam melakukan aksi bunuh diri. Meski begitu, gadis Neko tersebut sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian saat gadis Neko memegang tangan si pemuda tersebut, lalu teringatlah dengan kekasihnya yang bernama Sachan. Dari situlah ia memutuskan untuk mencari keberadaan kekasihnya agar kembali melakukan bunuh diri bersama. Karena kemungkinan Sachan terpanggil juga di dunia saat ini. Lalu mereka pun kembali ke kuil. Setiba di tempat, Dewi pun begitu atau melihat pemuda tersebut. Namun, ketika melihat gadis Neko, ditambah lagi pemuda tersebut menanyakan kekasihnya, ia langsung begitu shock. Namun, karena Dewi tersebut tidak mengetahuinya, akhirnya pemuda dan gadis tersebut menemuinya untuk mencari keberadaan Sachan atau kekasihnya. Nah, itulah dulu alur cerita anime yang berjudul Isekai Shikaku. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.